Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Lagi katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua, amin, yang terdekat sekalipun. Katakan, Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Shalom saudara, hari ini kita belajar satu topik firman Tuhan, yaitu saya beri judul dosa kuadrat. Dosa kuadrat apa itu? Nah, mari kita lihat Imamat pasal 4 ayat 2-3. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Saya mau titik beratkan hari ini, kita bahas tentang dari seorang imam yang diurapi, dia berbuat dosa nggak sadar loh ya, tidak dengan sengaja, artinya dia nggak sadar, nggak sengaja namanya juga, yang dilarang Tuhan, dan ia melakukannya, sehingga dia membuat apa? Seluruh umat, seluruh bangsa turut berdosa. Nah, saudara, gara-gara imam itu pengantara orang berdosa bisa ketemu sama Tuhan. Kita adalah imam-imam Tuhan. Makanya dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, the royal priesthood, imamat yang rajani. Kita adalah imam-imam Tuhan, saudara. Karena di sekeliling kita banyak orang berdosa, keluarga kita, siapapun mereka mungkin yang belum kenal Tuhan, mereka adalah orang berdosa yang perlu ketemu Tuhan, dan kita adalah pengantara bagi mereka. Kita imam bagi mereka. Orang tua adalah imam bagi anak-anak. Suami adalah imam bagi istri, bagi anak-anak. Imam, kita adalah imam. Tetapi ternyata waktu kita sebagai imam yang diurapi, artinya ditunjuk Tuhan, dipakai Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk satu tempat, satu wilayah, keluarga misalkan, gak sadar pula, ternyata itu bisa punya dampak, yaitu orang-orang sekitar kita turut menjadi berdosa. Saudara, kita perlu hati-hati kalau begitu. Apapun yang kita lakukan, kita harus betul-betul waspada. Karena jangan sampai tanpa kita sadar, kita mencelakakan orang lain. Karena apa? Karena dosanya kita. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, di kitab Kejadian tentang Yosua, ya, kitab Keluaran tentang Yosua, membahas tentang Yosua, kita tahu, saudara, ada dosa Akan. Ya, si Akan itu adalah salah satu saja orang ikut berperang, tapi dia menyembunyikan barang-barang yang indah-indah yang harusnya ditumpas,
Sehingga membuat apa? Seluruh Israel menderita. Menderita apa? Kekalahan. Bahkan banyak sekali orang yang meninggal karena si Akan. Saudara, jangan anggap sepele dengan dosa yang gak disadari. Makanya saya setiap hari, saudara ya, bukan berarti saya tertuduh dengan dosa, bukan. Tapi saya pengen sip-sipan, saya pengen beres sama Tuhan. Setiap hari saya selalu doa gini, Tuhan, ampuni saya atas semua kesalahan baik yang saya sadari maupun yang gak saya sadari. Kenapa? Karena jangan sampai dosanya yang saya bikin, tetapi dampaknya orang lain yang rugi. Saudara, mari hari ini kita lebih punya toleransi, saudara. Lebih punya sikap menghargai. Sikap apa ya istilahnya? Kita tahu diri lah, saudara. Jangan sampai gara-gara kita yang berbuat dosa. Mungkin orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita yang kena getahnya. Mari saudara, biarlah kita sungguh-sungguh hari ini kembali hidup di dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan dengan Tuhan setiap hari. Karena pembaharuan budi itu terjadi setiap hari. Nggak bisa sekali jadi. Nggak instan. Nggak ada orang yang jahat, bejat, tiba-tiba dalam waktu satu malam berubah jadi orang baik. Ya bisa aja itu mujizat, saudara. Tapi sangat jarang terjadi. Tetapi kebanyakan justru kita udah kenal Tuhan, terima Yesus, ada proses. Dan proses itu adalah hidup dalam pertobatan setiap hari. Mari saudara, izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, mengingatkan, menegur kami bahkan Tuhan, menegur dengan keras. Tetapi kami mau ditegur Tuhan, gak apa-apa. Karena kami mau menjadi hari-hari lepas hari. Kami semakin dimurnikan, semakin menjadi ciptaan yang berharga untuk nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu dan segala aktivitas yang mereka kerjakan sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus terus mengalir memerintah atas kami. Dan Tuhan, kami gak mau nyimpan kesalahan apapun juga termasuk menyimpan kesalahan orang lain. Kami mau Tuhan, Kau yang kuduskan hati pikiran kami. Dan kami mau lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah pada kami. Bahkan Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan yang kami gak sadari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.